Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri gurindam, pantun, dan syair. Nah, setelah minggu kemarin kalian sudah baca materinya, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri gurindam, pantun, dan syair. Nah, untuk memudahkannya, silahkan kalian buka LKS halaman 4-5. Silahkan dibuka dan simak video ini sampai akhir, karena video ini akan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas Ibu minggu kemarin untuk mencari perbedaan dari gurindam, pantun, dan syair. Nah, sekarang silahkan buka LKS-nya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama, gurindam. Silahkan buka LKS-nya, dibaca sama-sama. Gurindam ciri-cirinya terdiri atas 2 baris dalam sebait, ya. Jadi di situ saya sudah menuliskan di atas ada 2 baris. Nah, A itu namanya bait. Dalam satu bait itu terdiri dari 2 baris. Baris pertama itu ada nomor 1 dan baris kedua itu ada nomor 2. Jadi dalam satu bait terdiri dari 2 baris. Ciri selanjutnya, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, atau seterusnya. Maksudnya bahwa di baris pertama dan baris kedua itu sajaknya sama. Apa sih itu sajak? Coba untuk memudahkannya kita lihat di terakhir, di kata-kata terakhir. Barang siapa yang mengenal tersebut, taulah ia makna takut. Di situ ada garis-garis merahnya ya, itu yang dinamakan rima. Ya. Kita lihat di pelafalan terakhirnya sama-sama berakhiran t atau sama-sama berakhiran ut dan ut. Ya. Ciri-ciri selanjutnya. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian, sedangkan baris kedua itu berisi jawabannya. Kita lihat contoh B. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, itu adalah soal, permasalahannya, yang dibahas, yang ingin disampaikan kepada orang lain bahwa barang siapa yang meninggalkan sembahyang, nah di baris kedua itu jawabannya, seperti rumah tiada bertiang. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang itu seperti rumah tiada bertiang, itu jawabannya. Kemudian yang terakhir, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kita bahas lagi ke contoh yang C. Kita ke C, kembali. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Itu berisi nasihat bahwa barang siapa yang meninggalkan zakat, maka hartanya tidak menjadi berkah, tidak menjadi berkat. Seperti itu ya, itu penjelasan dari gurindam. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Adalah pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, coba kita lihat contoh di atas. Ya, di situ terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Ya. Untuk ciri-ciri selanjutnya, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B atau bersajak A, B, A, B. Maksudnya bahwa sajak di baris pertama itu sama dengan sajak di baris ketiga. Sajak di baris kedua itu sama dengan sajak di baris keempat. Nah, coba kita lihat pantun nasihat yang ada di contoh di atas. Jikalau ada kasur yang basah, ya belakangnya itu rima atau sajaknya A di baris pertama. Jemurlah ia di tanah datar. Nah, ini sajaknya sudah berbeda di baris kedua. Akhirannya ar. Itu sajaknya bisa dikatakan B. Nah, di baris ketiga, jikalau teman berbuat salah, nah di baris ketiga itu sama seperti baris pertama, akhirannya ah. Nah, itu sajaknya A lagi.
nasihatlah supaya sadar. R belakangnya itu sajaknya B, sama dengan baris kedua. Nah, itu yang dinamakan sajak A, B, A, B. Bahwa sajak di baris pertama sama dengan baris ketiga, sajak di baris kedua itu sama dengan sajak di baris keempat. Selanjutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Nah, jadi jikalau ada kasur yang basah, jemurlah ia di tanah datar. Itu namanya sampiran. Selanjutnya, baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Jadi, jikalau teman berbuat salah, nasihatlah supaya sadar. Itu merupakan isi dari pantunnya. Oke, sekarang karena di LKS tidak ada jenis-jenis pantunnya, di sini Ibu sudah memberikan contoh. Contoh pantun nasihat. Pantun nasihat itu adalah pantun yang isinya untuk menasihati pembaca. Kita lihat. Jikalau ada kasur yang basah, jemurlah ia di tanah datar. Jikalau teman berbuat salah, nasihatilah supaya sadar. Contoh selanjutnya ada pantun teka-teki. Burung nuri burung dara terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, coba tebak, kira-kira apa yang makin diisi makin ringan? Jawabannya balon. Nah, isi dari teka-teki ini adalah agar pembaca itu menjawab dari teka-teki itu. Jadi berisi hal-hal yang perlu dijawab, berisi teka-teki ya. Nah, terus yang di bawahnya itu ada pantun jenaka. Pantun jenaka itu adalah pantun yang isinya lucu. Ya, isinya lucu. Silahkan bisa kalian baca sendiri apakah lucu. Kita lanjut ke slide ketiga. Adalah syair. Nah, kita baca ciri-ciri dari syair. Ciri-ciri yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, sama seperti pantun, syair itu dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, selanjutnya bersajak A, 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 A. Maksudnya adalah sajak atau akhirannya dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu sama. Jadi misalnya, kita lihat contoh di atas. Hidup ini mempunyai 2 jalan. Akhirannya an. Baris kedua, jalan yang kiri dan kanan. Akhirannya an juga. Baris ketiga, neraka dan surga adalah tujuan. Akhirannya an. Baris keempat, langkahmu kemana kau arahkan. Akhirannya an juga. Nah, karena akhirannya sama semua, bisa dikatakan bahwa syair itu bersajak A, 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 A. Seperti itu ya. Ciri selanjutnya, semua baris adalah isi ya. Berbeda dengan pantun yang baris kedua, baris pertama, baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat isi. Kalau syair ini semua baris merupakan isi. Yang selanjutnya, bahasa yang digunakan merupakan bahasa kiasan. Jadi, bahasa yang digunakan untuk syair itu merupakan bahasa kiasan atau tidak langsung. Atau bahasa kias itu adalah bahasa yang tidak langsung merujuk kepada apa yang dibahas. Ya, itu merupakan contoh dari syair. Anak, jadi Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri tentang gurindam, pantun, dan syair. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari perbedaan dari gurindam, pantun, dan syair. Silahkan dicari dari ciri-ciri di atas dan semoga setelah Ibu menjabarkannya, setelah Ibu menerangkannya, kalian sudah paham dan sudah bisa membedakan antara gurindam, pantun, dan syair. Oke, anak-anak, itu adalah pembahasan kita pada
pagi hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan lagi, kemudian dikirim. Selamat mengerjakan, sampai ketemu di pelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.